Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Ariska Putri, mahasiswa Tadris Biologi 2, semester 4, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fisiologi sistem saraf pada hewan vertebrata. Baiklah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu sistem saraf. Jadi, sistem saraf merupakan sistem koordinasi atau pengaturan tubuh berupa penghantaran impuls saraf ke susunan saraf pusat. Nah, pemrosesan impuls saraf dan perintah untuk memberikan tanggapan rangsangan. Nah, unit terkecil pelaksanaan kerja sistem saraf adalah sel saraf atau neuron. Nah, sistem saraf sangat berperan dalam iritabilitas tubuh. Berikut adalah gambar dari sistem saraf. Gambar tersebut memaparkan bagian-bagian sistem saraf. Yang pertama ada dendrit. Dendrit berfungsi untuk menerima rangsangan dari indera dan meluruskannya ke badan sel. Nah, pada badan sel ini terdapat berkepanjangan yang disebut dengan akson. Akson ini akan meluruskan impuls kepada sel-sel saraf lainnya melalui sinapsis. Selanjutnya, ada sistem saraf pada hewan vertebrata. Nah, pada sistem saraf hewan vertebrata, saraf pusatnya dilambangkan oleh otak. Nah, pada bagian otak ini, kita dapat melihat adanya bagian disebut dengan cerebral hemisphere atau kedua sisi pada bagian otak tengah. Nah, kemudian ada lagi diencephalon yang masih merupakan bagian dari otak besar yang merupakan inti dari fungsi-fungsi dari otak besar. Nah, kemudian ada cerebellum yang merupakan otak kecil. Nah, kemudian ada midbrain atau otak tengah. Nah, kemudian pada otak terdapat brainstem atau batang otak di mana terdapat medula oblongata merupakan sumsum lanjutan yang berhubungan langsung dengan sumsum tulang belakang. Selanjutnya saya akan membahas sistem saraf pada mamalia. Di sini terdapat seekor kuda yang merupakan hewan mamalia dan di sini terdapat susunan sistem saraf pada kuda. Di sini kita dapat melihat bahwa kuda telah memiliki otak dan sumsum tulang belakang sebagai sistem saraf pusatnya dan untuk sistem saraf tepinya merupakan serabut-serabut saraf yang berasal dari otak dan serabut-serabut saraf yang berasal dari sumsum tulang belakang yang membentuk saraf tepi. Bagian-bagian otak hewan pada mamalia terdiri atas otak depan, otak tengah, dan otak belakang yang berkembang dengan baik. Selain itu, mamalia juga memiliki sumsum lanjutan dan sumsum tulang belakang atau biasa disebut dengan sumsum spinal. Nah, beberapa jenis mamalia memiliki kemampuan lebih karena pusat-pusat saraf di otak hewan tersebut mengalami perkembangan yang lebih menonjol. Kemampuan seperti itu bermanfaat bagi hewan dalam mencari mangsa. Misalnya, pada indera penglihat dan indera pendengar dan indera penciuman yang sangat tajam. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sistem saraf pada apes. Sistem saraf burung terdiri atas sistem saraf pusat dan saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Nah, sistem saraf tepi terdiri atas serabut-serabut saraf yang berasal dari otak dan serabut-serabut saraf yang berasal dari sela-sela ruas tulang belakang. Nah, otak burung terdiri atas otak depan, otak tengah, otak belakang, dan sumsum lanjutan. Nah, otak besar sebagai bagian utama dan otak depan terbagi menjadi belahan kanan dan belahan kiri. Permukaannya tidak berlipat-lipat sehingga tidak menampung lebih banyak sel-sel saraf seperti pada otak besar manusia. Nah, otak tengah burung sebagai pusat saraf penglihat berkembang baik dengan membentuk gelembung sehingga indera penglihat burung berkembang dengan baik.
Nah, di permukaan otak kecil terdapat lipatan-lipatan yang mampu menampung sel-sel saraf lebih banyak. Sel saraf yang makin banyak pada otak kecil menunjukkan pusat keseimbangan burung ketika terbang berkembang dengan baik. Nah, selanjutnya ada sistem saraf pada reptil. Sistem saraf reptil terdiri atas sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Di bagian otak besar, lobus olfactorius yang merupakan pusat pencium berkembang dengan baik, sehingga indera penciumannya lebih tajam. Nah, perkembangan otak tengah reptil terdesak oleh otak besar. Otak tengah menjadi kurang berkembang dengan baik, sehingga menyebabkan indera penglihatan reptil kurang tajam. Selanjutnya, ada sistem saraf pada amfibi. Salah satu contoh hewan amfibi adalah katak. Sistem saraf katak tersusun atas sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, hewan tersebut memiliki otak depan, otak tengah, otak belakang, dan sumsum lanjutan yang membentuk suatu sistem saraf pusat. Sedangkan serabut-serabut saraf yang berasal dari sela-sela ruas tulang belakang membentuk suatu sistem saraf tepi. Nah, otak besar berkembang memanjang sehingga membentuk opal. Ujung depan otak besar berhubungan dengan indera pencium. Nah, otak tengah berkembang cukup baik dan berhubungan dengan indera penglihat atau disebut dengan lobus opticus. Otak kecil berbentuk lengkung, mendatar menuju ke arah sumsum lanjutan dan kurang berkembang dengan baik. Selanjutnya, ada sistem saraf ikan. Nah, sistem saraf ikan terdiri atas sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Nah, otak ikan terdiri atas otak depan, otak tengah, otak kecil, dan sumsum lanjutan. Nah, sistem saraf tepi terdiri atas serabut, saraf, otak, dan serabut saraf dari sumsum tulang belakang. Otak depan berhubungan dengan saraf pencium dan hidung, sedangkan otak tengah berhubungan dengan saraf penglihat. Kedua bagian tersebut kurang berkembang dengan baik, sehingga indera pencium dan penglihat ikan kurang berkembang dengan baik. Nah, bagian otak ikan yang berkembang paling baik adalah otak kecil. Nah, otak kecil ini berfungsi sebagai pusat keseimbangan dan pusat pengaturan gerak otot-otot ketika berenang. Nah, keberadaan pusat keseimbangan dan pengaturan gerak ini memungkinkan ikan dapat bergerak cepat dalam air tanpa terganggu keseimbangannya. Baiklah, adapun kesimpulannya dapat dilihat dari tabel berikut. Baiklah, sampai di sini saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.